Oke, kali ini bersama saya Banana Review akan menceritakan sebuah alur film bucin yang akan membuat kalian kaum para jomblo menangis ketika menontonnya. Untuk itu, jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian agar saya lebih semangat untuk mereview film. Dan jangan lupa berikan komentar kekurangan dan kelebihan saat saya sedang mereview. Untuk itu, inilah dia, I Love You From 38.000 FT. Apa itu FT? Saya juga nggak tahu. Dua, hiji, dua, tilu, eta terangkanlah. Tung tang tung, eta terangkanlah. Eta jiwa yang berabun, eta dengan Kita dimulai dari seorang wanita tengah duduk di kursi sebuah pesawat, dan wanita tersebut nampak gelisah. Dan wanita tersebut bernama Aleta, pemain utama di film ini. Lalu Aleta mendapatkan teman pria yang sekursi dengannya. Dan nampaknya pria tersebut terus-terusan mengganggu Aleta, hingga membuat Aleta risih. Dan di depan Aleta nampak kembaran saya sedang memperhatikan Aleta. Dan nama pria ini adalah Arga. Lalu teman sekursi Aleta pergi ke kamar mandi untuk mandi junub. Lalu, tiba-tiba Arga yang dari tadi memperhatikan Aleta pergi ke belakang dan tiba-tiba duduk di samping Aleta. Ketika Aleta akan memanggil taksi, nampaknya tidak ada taksi yang kosong. Dan setelah sekian lama Aleta mencari dan menunggu, Aleta pun tidak mendapatkannya. Lalu tiba-tiba si Arga melihat Aleta dan menawarkan tumpangan untuknya. Ketika sudah di dalam mobil, Aleta terus mengoceh-ngoceh gak jelas. Dan si Arga kembaran saya hanya diam saja. Karena Arga adalah tipe orang yang cool dan cuek. Sama seperti saya, anjay. Sesampainya di tempat Aleta, Aleta turun dan berjalan ke rumahnya. Namun saat mobil Arga akan pergi, Aleta sempat mengejarnya dan memanggil, "Woi, siapa nama kamu?" Namun Arga terus berangkat dan tidak menghiraukan Aleta. Berpindah di sebuah kantor di mana Arga bekerja, dan nampak di sini Arga dan timnya nampak bingung karena bos yang sudah mereka sewa kecelakaan, sedangkan deadline sudah dekat. Lalu mereka berbincang-bincang untuk mencari host pengganti. Tak lama, entah tahu alamat dari mana, Aleta pun datang. Aleta datang dengan menggunakan baju ungu yang unyu-unyu dan sangat terang. Lalu Arga bertanya pada Aleta, "Lu ngapain di sini, Jing?" Lalu Aleta menjawab, "Aku kesini karena dua hal. Pertama, karena aku tahu kamu lagi cari host, dan yang kedua, aku belum tahu siapa nama kamu." Dan pria ini bernama Jonah. Dia adalah penanggung jawab timnya Arga. Dan Jonah mengatakan, jika wanita seperti ini tidak pantas untuk menjadi host. Untuk Lalu hal Aleta konyol kayak menjawab, gini. "Aku bisa kok. Aku sudah belajar semalaman dari host-host yang profesional." Lalu tak lama Aleta memperlihatkan gaya hostnya. Dan nampak sangat mengecewakan. Karena Aleta memperagakan gaya host di acara silet, yaitu Fanny Rose. Scene berpindah di sebuah hutan, di mana Arga, Aleta, dan tim sudah siap untuk melakukan aksinya. Dan nampak di sini Aleta pura-pura kesleo agar digendong oleh Arga. Namun Arga adalah tipe pria yang cool dan dingin, dan Arga malah menyuruh Rimba untuk menggendong Aleta. Malam pun tiba, dan si Jonah, sang penanggung jawab acara tersebut, menyuruh timnya untuk keluar dari tenda. Dengan nada sinis, Jonah menyuruh Aleta keluar dari tenda, dan Jonah mengatakan bahwa besok pagi harus sudah bangun semua dan mereka akan pergi ke dermaga. Pagi pun tiba. Di sini tim nampak kebingungan mencari Aleta. Lalu si Jonah mengatakan, "Bener kan Jing, dia cuma buat beban, makanya game itu jangan diajak mabar sama Epic." Oke, lanjut. Scene berpindah memperlihatkan mereka sudah sampai di depan dermaga, dan mereka melihat Aleta sedang jogging di pinggir pantai. Dan tiba-tiba Arga menghampiri Aleta dan menanyakan, bukannya kakinya kesleo, Cuk?" Lalu scene berpindah dan memperlihatkan mereka sudah naik kapal. Dan di sini terlihat Jonah menjelaskan apa yang akan dilakukannya nanti. Namun Aleta tidak mendengarkan Jonah, dan Aleta malah sibuk mengambil foto Arga. Lalu tak lama, mereka sudah sampai di sebuah hutan, dan nampak mereka sudah merekam sebuah kodomo. Dan si Jonah menyuruh Aleta untuk berbicara. Karena dengan bekal host yang kurang, dan Aleta belum berguru sama Eyang Subur, Aleta selalu salah dan dimarahi Jonah. Dan ketika Aleta sedang berbicara di depan kamera, nampak sebuah kodomo mendekati mereka, hingga membuat mereka ketakutan dan semuanya kabur, dan Aleta digendong oleh Arga. Singkat cerita, malam pun tiba, dan nampak di sini Arga dan tim sedang membahas hasil rekaman tadi siang, dan Jonah, Arga, dan Rimba mengatakan bahwa tidak ada yang spesial. Lalu Aleta mengatakan bahwa seharusnya acara ini tidak harus terlalu serius, dan Aleta menyarankan untuk merekam perjalanan mereka,
agar penonton juga tahu. Namun saat Aleta belum selesai berbicara, si Jonah memotong Aleta dan mengatakan, "Sebelum lu ngomong, seharusnya lu mikir kalau lu itu bukan siapa-siapa di sini." Lalu Arga mendatangi Aleta dan menanyakan, "Ini kenapa harus 30 hari?" Lalu Aleta menjawab, "Biar semuanya sempurna. Dan sebenarnya ini semua buat kamu." Lalu Arga terdiam. Namun berbeda dengan Jonah. Jonah menolak ide Aleta dan Jonah memaki-maki Aleta dan mengatakan bahwa Aleta adalah host plus. What? Lalu Arga marah dan mendorong Jonah. Dan Arga mengatakan, jika Jonah punya masalah, seharusnya diselesaikan, bukan kayak gini. Karena kita adalah tim. Dan Jonah pun hanya terdiam. Scene berpindah di sebuah kapal, di mana Arga, Rimba, dan Jonah bersiap untuk menyelam. Dan ketika menyelam terlihat nampak baik-baik saja. Namun saat Arga dan Rimba sudah naik ke kapal, ternyata Jonah masih terjebak di bawah. Dan tanpa pikir panjang, Aleta langsung menyelam untuk menyelamatkan Jonah. Dan ketika sudah menyelamatkan Jonah, giliran Aleta yang langsung pingsan karena terlalu lama menahan nafas di dalam air. Semua pun panik dan nampak Arga sangat sedih. Lalu setelah Aleta sadar, ternyata Aleta hanya berpura-pura pingsan. Hal itu pun membuat Arga marah dan Aleta mengatakan bahwa ia ingin perhatian dari Arga. Esok pun tiba, di mana Arga dan Aleta sedang mengobrol dan kebucinan pun dimulai, di mana mereka sedang membahas tentang cinta. Dan Arga mengatakan bahwa cinta yang sejati tidak perlu dicari, ia akan datang dengan sendirinya. Sin tiba-tiba memperlihatkan Aleta akan pulang, dan Aleta mengatakan I love you pada Arga. Namun, Arga sama sekali tidak menjawab, dan Arga memberikan sebuah surat pada Aleta. Lalu Arga mengatakan, "Buka surat ini, jika aku telah datang." Lalu, Aleta pun pergi. Setelah selesai dengan pekerjaannya, Arga bergegas lari dan segera naik pesawat. Namun saat pesawatnya naik, ternyata pesawat itu kecelakaan dan membuat Arga telah datang ke tempat Aleta. Lalu karena Arga kecelakaan hingga Arga tidak bisa datang, Aleta pun membuka suratnya dan ternyata isi surat tersebut mengungkapkan bahwa Arga suka Aleta dan mengatakan I love you pada Aleta. Dan di sini nampak memperlihatkan Aleta sangat sedih karena Arga tidak bisa datang. Malam pun tiba dan Aleta mendatangi rumah Arga. Lalu ada satpam mengatakan bahwa penghuninya sedang tidak ada di rumah. Dan Aleta menangis dan membayangkan momen saat indah bersama Arga. Scene berpindah sudah 1 tahun berlalu dan di sini menunjukkan rumah Aleta. Dan ternyata Aleta sudah dijodohkan oleh orang tuanya. Dan nampak Aleta sangat tidak bahagia dengan hal tersebut. Karena Aleta masih saja menangis dan membayangkan Arga. Sudah 1 tahun berlalu dan Aleta masih mencintai Arga. Dan di sini scene memperlihatkan Aleta sedang di kamar. Saat Aleta akan tidur, tiba-tiba dia mendengarkan suara teleponnya berbunyi. Ketika diangkat, tidak ada orang yang berbicara di telepon tersebut. Ketika teleponnya akan dimatikan, tiba-tiba ada suara memanggil namanya. Aleta, seperti itulah. Dan ternyata yang menelpon itu adalah Arga. Sontak hal tersebut membuat Aleta sedih dan langsung pingsan. Lalu Aleta sadar dan Aleta mengatakan pada mamanya bahwa Arga masih hidup. Aleta pun langsung bergegas mencari Arga ke rumahnya. Sesampainya di rumah Arga, Aleta bertemu dengan mamanya. Dan ketika menanyakan Arga, mamanya menjawab, "Untuk kamu, Arga sudah mati." Lalu Aleta memohon pada mamanya hingga dia menangis. Namun mamanya sama sekali tidak peduli dengan Aleta. Scene memperlihatkan Aleta akan menikah dengan pilihan orang tuanya. Nampak Aleta sangat sedih dan Aleta tiba-tiba merasakan kehadiran Arga. Lalu Aleta keluar dari gedung tersebut. Sesampainya di luar, Aleta memanggil nama Arga. Setelah sekian lama memanggil, Arga pun keluar dan Aleta menghampirinya. Lalu Arga menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dan mereka pun mengawali hidup yang baru berdua. Dan scene memperlihatkan mereka sedang ngebucin di sebuah pesawat. Dan Aleta mengatakan, nanti di ketinggian 38.000, Aleta ingin mendengarkan Arga mengatakan I love you. Namun Arga menjawab, tidak perlu di ketinggian tersebut. Sekarang pun aku akan mengatakannya. Hiji dua tilu eta terangkanlah tung tang tung eta terangkanlah tung tang tung eta jiwa yang berlabuh eta dengan tang tanang tang tung ampunilah